Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cahaya perjalanan hijrah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh hikmah, yaitu kisah Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Sebuah cerita yang menunjukkan kebesaran Allah dalam memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan bagaimana ceritanya, mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebuah kerajaan yang kaya dan makmur di negeri Saba, hidup seorang ratu yang bijaksana bernama Balqis. Negeri Saba yang terletak di wilayah Yaman saat ini dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Kekayaan tersebut termasuk hasil bumi yang subur, lautan yang kaya akan ikan, serta berbagai hasil perdagangan dari berbagai bangsa yang singgah di sana. Ratu Balqis memerintah dengan keadilan dan kebijaksanaan, membuat rakyatnya hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Ia dihormati oleh semua orang karena kecerdasan dan keberaniannya. Namun di balik segala kejayaan dan kemakmuran tersebut, negeri Saba masih menyembah matahari sebagai Tuhan mereka. Ratu Balqis dan rakyatnya terperangkap dalam tradisi nenek moyang mereka yang sesat. Di sisi lain, di tanah Baitul Maqdis atau Yerusalem, Nabi Sulaiman alaihi wassalam memerintah dengan petunjuk Allah. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang diberi mukjizat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak hanya menguasai kerajaan yang besar dan kuat, tetapi juga diberi kemampuan untuk berbicara dengan hewan dan memerintah bangsa jin. Nabi Sulaiman sangat bijaksana dan dikenal dengan kekuatannya dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihi wassalam memeriksa pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Beliau memperhatikan bahwa burung hudhud tidak ada di tempatnya. Nabi Sulaiman pun bertanya dengan tegas, mengapa hudhud tidak hadir tanpa seizin beliau? Tak lama kemudian burung hudhud datang dengan membawa kabar penting. Dan burung hudhud pun berkata, "Aku datang dari negeri Saba dengan membawa berita yang belum pernah engkau ketahui. Aku menemukan seorang wanita yang memerintah mereka, dan ia diberi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Namun aku melihat mereka dan ratu mereka menyembah matahari selain Allah. Dan setan telah menghiasi perbuatan mereka sehingga mereka terhalang dari jalan yang benar." Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman alaihi wassalam memerintahkan hudhud untuk membawa surat kepada Ratu Balqis. Surat itu berisi ajakan untuk beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Hudhud pun terbang ke negeri Saba dan menyampaikan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Setelah menerima surat tersebut, Ratu Balqis memanggil para pemuka kerajaannya untuk bermusyawarah. Ia membaca surat tersebut di hadapan mereka yang isinya adalah seruan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan datang ke Baitul Maqdis. Ratu Balqis berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menerima surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan isinya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Para pembesar kerajaan memberikan berbagai pendapat. Sebagian menyarankan untuk melawan Nabi Sulaiman dengan kekuatan militer, sementara yang lain menyarankan untuk berhati-hati karena kehebatan dan kekuasaan Nabi Sulaiman yang sudah tersohor. Namun Ratu Balqis memutuskan untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman sebagai tanda hormat dan melihat bagaimana reaksinya. Ketika utusan Saba sampai di istana Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah mewah, Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut dan berkata kepada mereka,
apakah kamu hendak memberikan hadiah kepadaku, harta? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Pulanglah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak akan sanggup melawannya. Dan kami pasti akan mengusir mereka dari negeri itu dengan keadaan hina dan mereka akan menjadi tawanan. Setelah mendengar penolakan dan peringatan Nabi Sulaiman, utusan tersebut kembali kepada Ratu Balqis dan menyampaikan apa yang terjadi. Ratu Balqis pun menyadari bahwa Nabi Sulaiman bukanlah raja biasa, melainkan seorang utusan Allah yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka ia pun memutuskan untuk berangkat menuju Baitul Maqdis dan menemui Nabi Sulaiman sendiri. Sebelum kedatangan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kekuasaan Allah di hadapannya. Beliau bertanya kepada para pembesarnya, "Siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasana Ratu Balqis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Seorang ifrit dari golongan jin berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku benar-benar kuat membawanya lagi dapat dipercaya." Namun seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Dan ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana Ratu Balqis sudah ada di hadapannya, beliau berkata, "Ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari." Ketika Ratu Balqis tiba di istana Nabi Sulaiman, ia kagum dengan kebesaran dan kemegahan istana Nabi Sulaiman yang terbuat dari kaca. Nabi Sulaiman pun menunjukkan singgasana yang sudah diubah sedikit penampilannya dan bertanya kepada Ratu Balqis, "Apakah ini singgasanamu?" Ratu Balqis menjawab, "Sepertinya inilah dia." Ratu Balqis pun terpesona dan menyadari bahwa Nabi Sulaiman bukan hanya seorang raja yang hebat, tetapi juga seorang nabi yang memiliki kekuasaan dari Allah. Kemudian Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis untuk masuk ke dalam istana yang lantainya terbuat dari kaca bening di atas air. Ratu Balqis yang mengira lantai tersebut adalah air, mengangkat sedikit pakaiannya untuk menghindari air. Dan Nabi Sulaiman pun menjelaskan bahwa itu adalah lantai kaca yang bening. Setelah itu Ratu Balqis menyadari bahwa kehebatannya dan segala yang dimilikinya tidak ada artinya dibandingkan dengan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Sahabat cahaya perjalanan hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman ini mengajarkan kita tentang pentingnya hidayah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sebesar apapun kekuasaan dan kekayaan di dunia ini, semua itu tidak berarti jika tidak beriman dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberi petunjuk dan hidayah untuk selalu berada di jalannya. Dan terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.